bunda-bunda, apa kabar nih semuanya? Jumpa lagi sama aku Putri Andriana dalam acara Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Gimana kabarnya bunda-bunda di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy, mau yang aktivitas di rumah atau mau yang bekerja atau dimanapun berada, pokoknya harus selalu sehat, semangat dan juga happy. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal bunda-bunda nih, kayaknya aktivitas banyak ya. Ada bunda yang mengurus anak di rumah, mulai dari anak kecil, remaja, sampai atau misalnya yang udah dewasa juga ada. Atau ini calon-calon bunda yang sedang mengandung. Ini kan lagi zaman ya ngomongin soal mama-mama muda nih. Kalau misalnya kita lihat di sosial media. Tapi kalau misalnya ngomongin soal mama muda atau soal calon bunda, ini tuh pasti identik banget dengan morning sickness. Nah, itu akan jadi topik perbincangan kita hari ini. Tapi lagi-lagi seperti biasa, aku nggak sendiri. Pastinya aku ditemani oleh narasumber ganteng kita nih di sini. Ada Dokter Adrian Gunawan. Nah nih sebelum aku nanya-nanya lebih lanjut nih dok soal morning sickness. Kebetulan topik kita mau itu ya. Okay. Mungkin dokter bisa perkenalin diri dulu nih. Dokter Adrian Gunawan ini nih dokter yang bergerak di spesialis apa sih? Atau praktiknya di mana, kesibukannya tuh apa gitu? Oke, selamat pagi Bunda. Ya. Nama saya Dr. Adrian Gunawan, saya spesialis obstetri dan ginekologi, kandungan ya, dokter kandungan. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Hermina Ciledug, di Rumah Sakit Akida dan juga di Klinik Kehamilan Sehat di Karangtengah. Selain praktek, saya juga mengajar. Saya dosen di UKRIDA di Universitas Kristen Krida Wacana. Saya mengajar mahasiswa kedokteran. Oh. Ya. Duh kayaknya kalau dosennya kayak gini, ganteng seger gini enak ya mahasiswanya diajarin kayak otomatis pinter ya dok ya. Amin. Amin ya. Amin nah, dok, pinternya. Kenapa? Amin pinternya. Amin pinternya. Amin semoga ketularan gantengnya juga dan pinter ya. Nah dok, seperti yang tadi udah aku sampaikan, kita hari ini mau bahas soal morning sickness. Soalnya mungkin banyak nih penonton kita tuh yang calon-calon bunda, jadi masih mengandung. Nah sebenarnya morning sickness tuh apa sih dok? Mungkin bisa jelasin secara ilmiah atau dari segi medisnya gitu dok. Oke, kalau morning sickness sendiri sebenarnya dia adalah suatu gejala yang dialami oleh para ibu hamil, mual, muntah pada kehamilan dini ya. Walaupun dia disebut dengan morning sickness, tetapi sebenarnya dia bisa terjadi seharian dari pagi bahkan sampai cukup malam ya. Tergantung dari gejala yang dialami. Tetapi memang gejala yang paling sering adalah mual dan muntah. Itu saja. Nah ya mungkin kalau ngomongin mual muntah tuh kayaknya banyak ya kalau ibu-ibu hamil, aduh mual nih muntah jangan-jangan hamil. Mungkin itu kali ya bisa dibilang morning sickness-nya gitu. Nah terus apa sih yang bisa menjadi penyebab morning sickness itu sendiri dok? Oke, kalau morning sickness sendiri itu kan merupakan suatu gejala kehamilan ya. Pada awal kehamilan terjadi peningkatan hormon kehamilan, salah satunya namanya HCG atau Human Chorionic Gonadotropin ya. Itu terjadi peningkatan yang cukup luar biasa. Nah, peaknya atau puncaknya itu pada usia kehamilan biasa sekitar 9-10 minggu. Oh, sekitar hampir 3-4 bulan mungkin ya? Baru mau 3 bulan. Baru mau 3 bulan ya? 2-3 bulan. Nah, jadi dari awal kehamilan hormon tersebut meningkat ya. Setiap 2 hari meningkat 2 kali lipat dan seterusnya. Biasa peaknya atau puncaknya memang di sekitar 9 minggu. Nah, pada saat itu sang ibu-ibu hamil akan merasakan mual muntah yang cukup parah biasanya. Nah, namun setelah itu akan mulai berangsur-angsur berkurang di usia 12 minggu ke atas, 14 minggu dan biasanya akan mulai hilang atau tidak merasakan di saat 4-5 bulan. Jadi karena mungkin bisa dibilang saat trimester ya bahasanya. Betul. Ya, itu biasa mengalami dari morning sickness itu. Nah tapi kalau ngomong soal morning sickness itu biasanya juga berkaitan sama, ini koreksi ya dok kalau aku salah baca ya, hyperemesis gravidarum. Nah itu ada bedanya nggak tuh dok?
Oke, tentu saja itu berbeda ya sebenarnya ya. Jadi kalau morning sickness atau di bahasa medisnya kita sebutnya emesis gravidarum. Ya, emesis itu sebenarnya mual dan muntahnya. Sedangkan kalau hyperemesis artinya adalah mual muntah yang berlebih. Nah, berlebih itu kita ada beberapa kategori yang bisa dipakai. Tapi secara umum apabila mualnya sangat parah sehingga menyebabkan ibu hamil tersebut tidak dapat makan, muntah berlebih, biasa kita kategorikan muntah berlebihnya itu 5-10 kali sehari. Ya, lalu sudah mulai ada tanda-tanda dehidrasi, sudah mulai ada lemas, sudah mulai tidak bisa bangun. Nah, itu sudah mulai ke arah hyperemesis gravidarum. Gitu. Jadi bisa dibilang hyperemesis gravidarum tuh lanjutannya dari morning sickness atau dari emesis gravidarum ya. Tapi yang aku penasaran juga sebenarnya apa sih faktor yang bisa menyebabkan dari seseorang levelnya emesis terus ke hyperemesis itu apa, Dok? Oke, seperti yang tadi saya sebutkan di awal ya, pada awal kehamilan memang hormonnya meningkat, ya. Karena peningkatan hormon yang cukup luar biasa, ya, kadang-kadang setiap pribadi, setiap kondisi tubuh ibu hamil itu menerimanya berbeda-beda. Ada yang penerimaannya cukup baik sehingga mual muntahnya ya masih cukup biasa. Ada juga yang ini yang sering nih ya, ibu-ibu hamil karena mual, mereka jadi takut muntah, mereka justru nggak mau makan. Nah, sehingga kalau mereka tidak makan, mereka tidak mengisi lambungnya, justru itu akan semakin kosong dan pada saat semakin kosong, semakin lama kosong, mualnya justru semakin meningkat. Di situ yang bikin jadi hyperemesis biasanya, betul. Oh, berarti nah kayak gitu bunda-bunda. Jadi sebenarnya kondisi morning sickness nih kita gampangnya nyebutnya ya. Itu adalah salah satu efek dari hormon seorang ibu hamil. Dan itu pasti wajar. Cuman kita nggak boleh mentang-mentang kita mual, muntah. Akhirnya kita nggak mau makan ya, Dok. Atau nggak mau ngapa-ngapain tuh kita harus ke aktivitas biasa ya, seperti biasa gitu. Betul, jadi dengan aktivitas biasa tetap, jadi maksudnya jangan terlalu fokus ke mual muntahnya. Nah, dan yang paling penting adalah bunda-bunda tersebut harus mengusahakan untuk selalu makan. Ya, jadi yang diusahakan adalah makan dengan porsi kecil tetapi sering. Biasanya saya menganjurkan kepada mereka untuk makan setiap 2-3 jam sekali. Tidak perlu banyak. Ya, misalkan cuma bisa makan roti sedikit ya silahkan makan roti sedikit. 2 jam, 3 jam kemudian mereka mau makan biskuit, coba dengan buah, itu silahkan. Ya, tidak ada makanan yang paling baik. Ya, artinya kadang-kadang nih begini ya, mereka bilang kata mertuanya, kata orang tuanya, ini harus makan ini. Sebenarnya yang penting mereka bisa makan dan masuk nggak sampai keluar, gitu. Jadi gitu ya, justru jangan sampai ditahan-tahan nih makannya. Tapi aku juga penasaran ya, Dok. Sebenarnya kita nggak bisa pungkiri ya, mungkin kalau kata dokter, kalau bunda-bunda di rumah yang sedang hamil tuh kalau sedang morning sickness harus tetap makan. Tapi kan pasti ada aja yang bandel, ya kan? Tetap nurutin egonya gitu. Itu bisa berdampak panjang nggak sih ke penyakit lain tuh, suka ada gitu nggak, Dok? Ada, akhirnya misalnya ke lambung atau kemana gitu, ada ya? Ada, jadi dengan mereka semakin jarang makan. Akhirnya mulailah muncul ke arah tanda-tanda hyperemesis tadi, ya, hyperemesis gravidarum tadi. Akhirnya apa? Mereka menjadi lemas, mereka menjadi tidak bisa makan, ya, kondisi lambungnya akhirnya udah mulai kosong, mereka benar-benar muntah sampai keluar cairan lambung yang asam. Kadang-kadang terjadi robekan di dinding lambung bagian dalam, atau bahkan yang karena kondisi elektrolit atau garam di dalam tubuhnya terlalu rendah, pasiennya jadi kehilangan kesadaran. Gitu. Ada yang sampai separah itu, dokter juga pernah ya? Ada. Pasti banyak ya, Dok ya? Ya, cukuplah, ada cukup lumayan. Banyak ya, gitu. Jadi perlu digarisbawahi bunda, kalau misalnya kondisi morning sickness atau hyperemesis gravidarum ini mungkin secara dipengaruhi oleh hormonal karena bunda-bunda ini sedang mengandung. Tapi kita harus tetap semangat, harus ngelawan. Justru jangan sampai malah menimbulkan penyakit lain ya, Dok ya. Yang tadinya cuma hal yang umum tapi jadi menimbulkan penyakit yang lain. Gitu. Nah, tadi, Dok, itu biasanya morning sickness itu
tadi kan dimulai mungkin sekitar 3 bulan ya usia kehamilan. Dan berakhir di bulan keberapa tadi dok? Sekitar 4-5 bulan. Sekitar 4-5 bulan. Tapi mungkin tuh kalau misalnya lebih dari 5 bulan masih morning sickness lagi tuh masih mungkin? Masih ada. Jadi pada beberapa populasi memang morning sickness itu bahkan baru berakhir di atas 22 minggu. 22 minggu tuh 5 bulan setengah. Nah kadang-kadang nih begini, ada pasien udah selesai morning sickness-nya, mereka udah, oh dok saya udah enak nih, udah bisa makan segala macam, oke bagus saya bilang. Tetapi pada saat usia kehamilan 7-8 bulan, mereka mengeluh kembali, dok saya mual lagi dok. Apakah itu sama dengan yang sebelumnya? Nah itu sebenarnya suatu hal yang berbeda. Ya, memang pada usia 7-8 bulan itu akan mulai terasa mual, ya. Namun itu bukan karena pengaruh efek hormon kehamilan yang seperti di awal, tetapi itu karena pengaruh dari ukuran rahim yang sudah cukup besar dengan ukuran bayi yang sudah cukup besar sehingga mulai menekan otot pernafasan di sini dan lambung yang di sebelah kiri. Gitu. Jadi kadang-kadang akhirnya mereka mulai mual lagi. Kadang-kadang dok saya nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba keluar makanannya. Nah itu bisa terjadi lagi. Itu bisa terjadi lagi. Oke deh, jadi cukup segitu dulu pembahasannya. Tapi aku sama dokter akan balik lagi nih soalnya masih banyak banget pertanyaan yang mau aku tanyain ke dokter soal morning sickness. Soalnya penting banget buat informasi bunda-bunda. Makanya buat bunda-bunda jangan kemana-mana, terus pantengin persembahan untuk bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia.